Judul program kita adalah Inovasi Manajemen Pemasaran Produk Olahan Jeruk berbasis e-komersi dan inisiasi industri pengolahan kopi Arabica guna menciptakan spesialisasi kopi Arabica Desa Selorjo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Untuk kali ini, Selorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya berjarak kurang lebih 15 km dari kota Malang, sehingga akses menuju desa Selorejo dapat dijangkau dengan mudah. Selorjo juga salah satu desa sentra penghasil jeruk di area Kabupaten Malang. Selain itu, desa Selorjo juga memiliki potensi lain, yaitu kopi Arabica, yang dimana pohon kopi itu ditanam di daerah atau di area perkarangan atau di area perkebunan jeruk itu sendiri. Produktivitas dari kopi Arabica Selorjo itu sendiri tergolong tinggi, sehingga hal tersebut menjadikan desa Selorjo memiliki potensi yang beragam selain jeruk. Potensi di desa Selorjo adalah jeruk dan kopi yang rata-rata produktivitasnya dari masing-masing komoditas terbilang tinggi, sehingga dari hasil kedua komoditas tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani yang ada di desa Selorjo. Permasalahan yang ada di Desa Selorjo. Dari hasil survei yang kami temui di lapang, masyarakat Desa Selorjo, terutama kelompok wanita tani yang sebagai masyarakat sasaran memiliki permasalahan dalam mengelola manajemen pemasaran secara komersi dari hasil produk olahan jeruk yang produknya dibuat oleh tim program Hibah Bina Desa tahun lalu dan belum memiliki izin PIRT. Jadi permasalahan di sana adalah di mana produk yang dihasilkan oleh tim PHBD tahun lalu itu masih belum memiliki perizinan PRT, dan dari masyarakat sasaran sendiri itu belum memiliki inovasi atau belum melaksanakan pemasaran secara e-komersi atau bisa dibilang bahwasanya masyarakat yang menjadi sasaran desa Selorjo itu masih menggunakan pemasaran secara komersial atau secara konvensional atau secara tradisional seperti itu. Sehingga hal ini membuat produk olahan tersebut belum dapat dipasarkan secara luas ataupun belum dikenal oleh masyarakat banyak seperti itu. Lalu permasalahan yang kedua adalah yang kami temui selanjutnya itu masyarakat Desa Selorjo belum mampu menghasilkan atau mengolah hasil kopi menjadi produk yang berkualitas, sehingga dari hasil kopi itu sendiri belum bisa memiliki harga atau kualitas yang maksimal. Lalu masyarakat sasaran itu sendiri belum bisa menggunakan atau masih menggunakan alat-alat tradisional atau cara-cara tradisional untuk pengolahan kopi, belum menggunakan metode atau cara yang modern, sehingga produk yang dihasilkan dari kopi belum bisa dikatakan baik dan berkualitas. Hal tersebut yaitu tadi yang setelah saya sebutkan, hal itu membuat harga jual kopi Arabica di Desa Selorjo itu sendiri cenderung rendah. Untuk mengembangkan Desa Selorjo sebagai desa industri kopi Arabica. Nah, dari hal ini kami memiliki tujuan untuk melalui program Hibah Indonesia ini untuk menjadikan Desa Selorjo sebagai desa industri kopi Arabica yang memiliki kopi kualitas yang baik, sehingga kopi yang dihasilkan oleh petani Desa Selorjo dapat dikenal di pasar yang cukup luas atau mendapatkan ruang lingkup pasar yang lebih luas. Nah, yang kedua, untuk memberdayakan kelompok wanita tani guna memasarkan produk hasil olahannya berbasis online marketing atau e-commerce. Nah, dari ini kami memiliki keinginan untuk memberdayakan masyarakat, yaitu kelompok wanita tani, untuk mengembangkan sistem pemasaran dari yang awalnya berbasis konvensional menjadi berbasis e-commerce, sehingga dapat inovasi dalam dunia pemasaran produk olahan jeruk tersebut. Nah, yang ketiga, memperdayakan kelompok Karang Taruna guna meningkatkan pendapatan melalui pengolahan kopi Arabica. Nah, dari hal ini kami memiliki rencana untuk memperdayakan masyarakat. Sasarannya yaitu kelompok Karang Taruna dengan cara memperbaiki sistem pengolahan kopi Arabica mulai dari pemetikan, penjemuran, sortasi, penggilingan, roasting, dan seterusnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas kopi tersebut. Dan dengan meningkatnya kualitas kopi tersebut, maka dapat meningkatkan pula
pendapatan para petani kopi di Desa Solorejo. Dan tujuannya keempat, memperdayakan kelompok Karang Taruna dalam pengolahan kopi guna menciptakan produk yang memiliki kualitas dan nilai jual tinggi. Nah, dari hal ini kami memiliki tujuan untuk memperdayakan kelompok Karang Taruna dalam pengolahan kopi Arabica mulai dari panen hingga pasca panen, guna dapat menciptakan produk yang memiliki kualitas dan nilai jual yang tinggi. Ya, yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di program Hibah Bina Desa kita ada 4. Yang pertama, perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya di mana minimnya kemampuan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan kopi Arabica sehingga nilai jual kopi Arabica itu rendah. Yang selanjutnya, belum adanya inovasi manajemen pemasaran produk olahan jeruk berbasis e-commerce. Lalu sesudahnya diharapkan indikator keberhasilannya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengolahan kopi Arabica sehingga menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua yaitu adanya inovasi manajemen pemasaran dari produk olahan jeruk itu sendiri yang berbasis e-commerce seperti itu. Yang kedua, indikator yang kedua yaitu perubahan fisik. Sebelum adanya program Hibah Bina Desa ini, yaitu belum adanya produk unggulan olahan kopi Arabica dengan teknik yang berbeda. Maksudnya dengan teknik yang berbeda adalah masyarakat Desa Solorejo itu masih mengolah kopi Arabica dengan secara tradisional dan memiliki dengan proses yang natural. Jadi ada dalam pengolahan kopi itu ada natural, semi wash, pap natural, pap wash dan segala macam seperti itu. Jadi kita mengharapkan bahwasanya sebelumnya itu belum ada teknik yang digunakan selain natural seperti itu. Terus yang kedua tidak adanya yang selanjutnya sesudahnya adanya produk unggulan olahan kopi Arabica dengan teknik yang berbeda. Yang selanjutnya yang ketiga, indikator ketiga lembaga lokal. Tidak adanya susunan organisasi yang akan mengelola pemasaran produk olahan jeruk dan pengolahan kopi Arabica. Setelah ada program ini diharapkan indikatornya adalah adanya lembaga yang mengelola pemasaran produk olahan jeruk dan pengolahan kopi Arabica. Yang kedua, perangkat desa sebagai penyedia fasilitas berupa tempat dan alat-alat produksi. Yang ketiga, dinas kesehatan untuk perizinan PRT. Jadi diharapkan semua dari produk yang kita bikin, semua yang produk yang kita buat itu memiliki izin PRT seperti itu. Yang selanjutnya, dihasilkannya rancangan program tindakan lanjut pasca PHBD. Desa Solorejo belum memiliki industri pengolahan kopi Arabica, sehingga indikatornya adalah Desa Solorejo memiliki industri pengolahan kopi Arabica. Luaran yang diharapkan itu kita memiliki harapan-harapan sebagaimana ketika kita melaksanakan program Hibah Bina Desa ini, kita memiliki harapan yang akan menjadi luaran ketika hal ini terlaksana. Yang pertama, kelompok wanita tani dan Karang Taruna mampu memasarkan produk brownies jeruk secara e-commerce dan produk hasil olahan kopi Arabica. Luaran yang kita harapkan bahwasanya kelompok wanita tani yang menghasilkan produk olahan jeruk atau brownies itu mampu memasarkan produk tersebut secara e-commerce atau yang kedua, kelompok Karang Taruna itu juga mampu memasarkan produk hasil olahan kopi itu sendiri sehingga tidak stagnan sampai pengolahan saja, tidak. Jadi sampai pemasaran, sampai benar-benar itu menghasilkan uang atau meningkatkan penghasilan dari Karang Taruna. Selanjutnya adalah manfaat dari pelaksanaan program Hibah Bina Desa itu sendiri ada 3. Yang pertama, manfaat untuk masyarakat desa yaitu meningkatkan taraf ekonomi dan menambah wawasan. Yang kedua, manfaat untuk mahasiswa adalah ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara langsung, mampu bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Yang ketiga, manfaat untuk instansi atau institusi adalah terjalinnya hubungan kerjasama antara